من ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul azim, subhanallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Amah Rizka yang telah memimpin dalam tilawah bersama. Langsung saja kita masuk ke acara inti kajian pada Sabtu pagi hari ini 15 Juli 2023 oleh Al-Ustadz Deden Hajar Hafidin Syah MH. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم على الصراط المستقيم. أما بعد. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua atas izin Allah, atas berbagai nikmatnya, karunia-Nya yang melimpah kepada kita semua. Kita bisa hadir di sini sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Dan mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah berkenan untuk menambahkan nikmatnya untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita akan memulai kajian rutin. Ya, insya Allah kita laksanakan setiap Sabtu pagi. Kita akan memulai, mudah-mudahan kita istiqomah. Dan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menerangi jalan kita. Karena bagaimanapun ilmu itu kata para ulama adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya. Yang dengan cahaya itu kita bisa mendapatkan penerangan di dalam menjalani kehidupan. Tanpa ilmu kita menjadi buta arah. Kita tidak tahu kemana harus pulang. Gelap dunia kita ini. Tapi dengan ilmu kita akan diberikan petunjuk. Kita akan mendapatkan arah-arah dalam kehidupan kita, kemana kita harus melangkah sehingga kehidupan kita menjadi selamat. Dan selain itu, Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita bahwa jalan ilmu itu adalah jalan untuk bisa kita mencapai surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Rasulullah, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, menempuh kesukarannya, menempuh kebosanannya, menempuh kemalasannya, kan gitu kalau kita belajar, apalagi belajarnya terus menerus gitu. Ada bosannya, ada capeknya. Tetapi kita terus menempuhnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, mudah-mudahan ini adalah sebagian daripada ikhtiar kita untuk bisa menempuhi jalan surga itu. Jalan surga yang sebetulnya sangat jelas. Sebetulnya sangat terang karena sudah dijelaskan. Tapi bagaimana juga yang disampaikan oleh penulis kitab yang akan kita kaji ini, Imam Al-Ghazali, Allah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya dan juga mampu untuk menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Ada orang yang mendapatkan hidayah, ada orang yang terjerumus dalam kesesatan. Oleh sebab itulah kita senantiasa berdoa kepada Allah memohon hidayah. Hidayah itu bukan hanya bagi orang-orang yang kafir ingin masuk Islam, tetapi hidayah itu kita perlukan juga sebagai muslim, karena hidayah itu artinya adalah petunjuk jalan. Kita sebagai muslim belum tentu juga selamat. Kalau tanpa hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, kita semua juga akan kesulitan menjalani kehidupan. Oleh sebab itulah sekali lagi kita bermohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Tetapi berdoa saja tidak cukup, tentu saja. Harus ada langkah konkret, langkah nyata yang harus kita lakukan. Untuk mendapatkan hidayah itu bagaimana caranya? Berdoa iya,
Tetapi apalagi yang perlu kita lakukan? Ngaji, belajar. Dengan belajar itulah menjadi jalan hidayah bagi kita. Karena ilmu itu sekali lagi akan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk arah dan cahaya, sehingga kita ketika berjalan itu menjadi lurus jalan kita sesuai dengan yang menjadi tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kajian rutin ini kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Nama aslinya adalah Abu Hamid. Ini juga bukan asli amat, karena ini juga masih julukan. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad. Jadi namanya Muhammad, bapaknya juga namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Dia berasal dari satu kota namanya Tus. Ghazal itu juga nama kota. Dan beliau ini merupakan hujjatul Islam, argumennya umat Islam. Beliau hidup pada abad ke-11 Masehi. Pada abad ke-11 Masehi. Dan beliau ini termasuk ulama yang masyhur ya. Di Indonesia sangat populer Al-Ghazali ini karena kitabnya banyak dikaji baik di masyarakat maupun di pesantren-pesantren. Kitab yang paling populer yang beliau tulis adalah Ihya Ulumuddin. Dan kitab yang akan kita bahas ini adalah karya terakhir, karya paling akhir dari Al-Ghazali. Jadi beliau itu menulis banyak sekali kitab, banyak sekali buku, tidak kurang dari 70 buku yang sudah beliau tulis sepanjang hidupnya. Dan ini adalah buku yang terakhir. Dan beliau menyampaikan sebetulnya buku ini adalah buku yang ringkas. Memang kalau dari fisiknya kelihatan tipis buku ini ya. Kalau terjemahannya agak tebal. Ini buku ini tipis sekali, tetapi isinya merangkum hal-hal apa saja yang akan dihadapi oleh seorang mukmin, seorang ahli ibadah ketika dia hidup di dunia, yang dia menjadikan surga itu sebagai tujuannya. Apa saja yang akan dia hadapi. Judul kitab ini adalah Minhajul Abidin ilal Jannah. Kalau diterjemahkan secara sederhana, Minhajul Abidin itu adalah artinya jalan para ahli ibadah. Ilal Jannah, menuju surga. Jadi jalan ahli ibadah menuju surga. Saya kira kita semua tujuan akhirnya surga semua ya, Bapak Ibu ya. Betul ya. Ada yang punya tujuan lain nggak? Saya kira tidak ada yang sejak awal tujuannya adalah neraka, itu tidak. Insya Allah saya yakin tujuan saya neraka, itu tidak ada. Tujuan kita semua adalah surga. Tapi kan faktanya tidak semua orang itu betul-betul jujur dengan keinginannya kan. Pengennya surga, tapi perilakunya sehari-hari tidak menunjukkan bahwa dia pengen surga. Kan kata Rasulullah SAW begitu ya. Semua kita ini sebetulnya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Tetapi illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Kecuali orang-orang yang tidak mau. Para sahabat kan heran, ada yang tidak mau. Ada kata Rasulullah SAW. Yang tidak mau itu yang memang perilakunya menunjukkan dia tidak ingin masuk surga. Meskipun secara lisan dia mengucapkan saya tujuannya adalah surga. Tetapi perilakunya, obsesinya, ya, itu tidak menunjukkan bahwa dia ini berambisi, sangat ingin untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insya Allah kita akan mengkaji kitab ini Minhajul Abidin ilal Jannah. Di dalamnya Imam Al-Ghazali menuliskan 7 tahapan, 7 langkah yang akan ditempuh oleh al-abid, oleh seorang ahli ibadah untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
ketika pertama kali membaca kitab ini, saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini tampak sederhana, dan sebuah karya itu yang bagus itu yang sederhana, yang mampu untuk dipahami, mudah untuk dipahami, sangat sederhana. Meskipun saya yakin betul untuk menjalaninya tidak mudah. 7 tahap ini untuk menjalaninya tidak mudah, tetapi ini adalah rambu-rambu. Ini adalah petunjuk bagi kita semua supaya kita nanti tahu kira-kira apa saja yang akan kita hadapi saat kita akan menuju surga itu. Apakah surga itu seperti jalan tol yang lurus, mudah kita lewati, jalannya lebar, enak, mulus gitu ya, tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada tanjakan-tanjakan yang mendatar. Kita bisa menempuhnya dengan kecepatan yang tinggi. Apakah seperti itu jalan menuju surga itu? Atau banyak rintangan-rintangan, jangan-jangan jalan menuju surga itu berkelok-kelok, menanjak, menurun, ada banyak bahaya di pinggir-pinggirnya, ada banyak rintangan-rintangan. Nah, itulah yang perlu kita siapkan, Bapak Ibu sekalian. Untuk surga itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Oleh sebab itu, untuk mendapatkannya perlu kerja keras, bahkan perlu pengorbanan. Nah, itulah yang kemudian dipaparkan, banyak dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Nah, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana seharusnya kita menempuh jalan menuju surga itu. Apakah hanya dengan santai-santai, apakah hanya dengan berleha-leha, banyak borongnya di sana sini, atau memang perlu dengan kerja keras, kesungguhan, pengorbanan yang dengannya kita insya Allah akan Allah sampaikan ke tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kaji kitab ini saya barangkali nanti tidak akan menjelaskan kata per katanya, atau bahkan ada paragraf yang barangkali tidak relevan atau kurang mendapatkan penekanan di situ, saya akan melewati. Jadi kita akan mencoba memilah-milah pembahasan-pembahasan apa saja yang cukup penting untuk kita ketahui dari kitab ini. Saya sengaja memilihkan satu kitab untuk kita kaji supaya runtut pembahasan kita. Jadi bukan tematik ya, biasanya beberapa kajian yang kita menghadiri tematik. Tapi harapannya kita bisa runtut ya, dari awal sampai akhir. Bagaimana seorang ulama itu memiliki pemikiran, memiliki gagasan-gagasan yang penting untuk kita perhatikan, sehingga nanti kita tuntas di dalam memahami apa yang menjadi pemikiran-pemikirannya. Dan insya Allah kita juga akan selalu mengawali dengan tilawatul Quran. Setiap pertemuan kita akan membaca satu halaman. Sehingga nanti mudah-mudahan kalau pertemuan ini Allah takdirkan sampai yang keberapa? 600 ya. Episode yang ke-600 kita bisa khatam bersama gitu. Ya kurang lebih 600 halaman ya Quran itu ya. Mudah-mudahan ya. 600 halaman itu kalau per pekan berarti 600 pekan ya. 600 pekan itu berapa tahun, Bayu? Ya, 600 pekan. Nah, saya umur sepanjang itu atau tidak. Tapi kalau kita sudah berniat, sudah dicatat pahalanya. Dapatnya satu, tapi kalau kita tidak dapat melaksanakannya ya sudah dapat satu. Kita niatkan ya dari awal kita istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita luruskannya sehingga hadiran kita di sini bernilai pahala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tergantung dari niat. Kalau niat kita ikhlas untuk Allah, maka akan menjadi limpahan pahala bagi kita
kita semua. Tapi kalau kita melenceng dari niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain daripada kerugian dan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-umura la rayba fihi. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لاحق للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وسلم وعظم إلى يوم الدين. Kita akan memulai dari pendahuluan, karena di dalam pendahuluan ini ada beberapa poin yang cukup penting supaya kita bisa memahami isi dari inti buku ini. Kita akan memulai dari pendahuluan. Syekh Imam Al-Ghazali menuliskan, beliau mengawali dengan tahmid, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang merajai atau yang menjadi penguasa yang bijaksana, yang maha pemurah, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha penyayang, Zat yang menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk yang sempurna, baik fisiknya maupun batinnya, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya dan mengatur segala urusan. Nah, di sini tidak hanya disebutkan umur, tetapi al-umur itu maksudnya adalah segala urusan. Jadi tidak ada satupun urusan di dalam kehidupan kita yang terlewat dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh dari tangkanya itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu menjadi keyakinan kita sehingga kita menjadi tenang hati kita ini. Karena urusan kita diatur oleh Allah. Sudah diatur. Dan Allah itu maha adil, maha bijaksana. Tidak akan pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Sehingga ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, ya, dengan hal-hal yang barangkali tidak menyenangkan hati kita, kita ingat kita ini sedang diatur oleh Allah. Allah tidak lalai, tidak alpa. Allah memang sedang mengatur urusan kita. Dikasih musibah, itu ada maksudnya. Ada pelajarannya di situ. Dikasih ujian sama Allah, itu senang kita sedang diatur sama Allah. Tidak akan luput sesuatu pun dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini bihikmat. Segala urusan di dunia ini maupun kelak di akhirat. Di dua alam. Di dua alam bihikmatihi, dengan kebijaksanaan. Di sini ditegaskan lagi dengan kebijaksanaan. Allah mengatur dan Allah bijaksana dalam mengatur. Wa ma khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi, dan tidaklah dia menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadanya. Tujuan ibadah. Dan tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada ibadah. Kita tidak akan diciptakan oleh Allah kalau tidak ada ibadah. Karena Allah menugaskan manusia ibadah itu, kita diciptakan. Sehingga kalau kita hidup tetapi tidak beribadah, kita ini menyalahi wazifah kita, menyalahi tugas kita. Perumpamaannya kalau seseorang membuat apapun, ya, membuat barang elektronik misalnya, membuat makanan, membuat apapun itu pasti dengan tujuan. Agar apa yang dibuatnya itu berfungsi sesuai dengan tujuan dibuatnya itu. Ya, misalnya ini LCD, tujuannya dibuat untuk bisa menampilkan sesuatu yang berada di laptop, misalnya ditampilkan. Atau kalau ada orang membuat handphone misalnya, ya, ada tujuannya untuk sarana komunikasi. Kalau
tidak bisa untuk berkomunikasi, dia berarti tidak sesuai dengan fungsinya lagi. Orang membuat televisi itu sesuai dengan fungsinya seharusnya untuk bisa menampilkan gambar visualnya dan juga suaranya, audionya. Kalau televisi kalau hanya keluar bunyinya saja, terus gambarnya ngeblank gitu ya, itu berarti tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat. Orang membuat radio supaya bisa mengeluarkan bunyi, suara, bisa didengarkan. Tapi kalau tidak bisa mengeluarkan suara, berarti tidak sesuai dengan fungsinya lagi. Nah, kira-kira barang-barang yang tidak sesuai dengan fungsinya itu kita sebut sebagai apa, Bapak Ibu? Barang rusak, rongsok. Rongsok. Nanti kalau dijual juga harganya nggak ada harganya. Barang rongsok. Jadi barang yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya lagi. Tapi ini agak kasar ya kalau disebutkan buat manusia ya. Manusia yang nggak ibadah, manusia ini kan dibuat sama Allah. Itu untuk ibadah. Tapi kok nggak ibadah gitu. Itu seperti televisi buat ditonton tapi nggak ada gambarnya. Nah, ini buat apa berarti manusia yang begini? Saya tidak akan melanjutkan ya. Kalau dilanjutkan berarti sebutannya apa gitu ya, manusia apa, itu terlalu kasar. Nah, sehingga kita ini hari-harinya adalah beribadah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham betul ibadah itu cakupannya sangat luas. Andaikan kita mengerti. Tapi banyak orang yang tidak mengerti sehingga menganggap ibadah itu hanya sholat saja, puasa saja, misalnya, zakat saja, berhaji saja, sedekah saja. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Tidur kita, makan kita, bahkan buang air kita, itu bisa menjadi ibadah. Asalkan ada ilmunya. Nah, yang penting itu ada ilmunya. Kemudian setelah itu niat. Makanya kan syarat ibadah itu adalah ikhlas, dan kalau ikhlas itu berkaitan dengan hati, orientasi kita kepada siapa, amal yang kita lakukan itu kita tujukan. Kalau berkaitan dengan pengetahuan atau ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu berkaitan dengan ilmu. Bagaimana caranya agar ibadah kita diterima? Bagaimana pelaksanaannya agar ibadah kita itu benar? Dan sehingga wa khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah kami, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Fattariqu ilahi wajibul qasidin, dan sesungguhnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu wadih, sangat jelas. Ya, kata Imam Al-Ghazali sangat jelas sebenarnya. Wa dalilu 'alaihi la'ibun lin-nadhirin, dan petunjuk-petunjuk, dalil-dalil atasnya di jalan menuju Allah itu sangat nyata. Ya, jadi jalannya itu jelas, petunjuk-petunjuknya juga nyata. Saya sering mengumpamakan tuh kalau kita ini melakukan perjalanan. Kita kan sebetulnya sedang melakukan perjalanan ya, Bapak Ibu. Pada akhirnya ada ujungnya juga perjalanan. Nanti ujungnya kalau di dunia ini beda-beda. Finishnya beda-beda. Tapi nanti di akhirat kita sama-sama. Ada ujungnya juga nanti. Kita sedang menempuh jalan panjang gitu. Sesuai dengan waktu yang Allah beri. Masih panjang gitu. Nah, perjalanan kita itu dibagi dua. Perjalanan di dunia dan nanti perjalanan di akhirat akan kita lanjutkan. Tapi perjalanan di akhirat itu akan sangat tergantung dari perjalanan kita yang ada di dunia ini. Di akhirat nanti kita tidak perlu berikhtiar lagi, tidak perlu berupaya lagi. Karena akhirat itu adalah darus sawab, darul jaza. Tempat kita hanya mendapatkan balasan saja.
Tapi darul ikhtiarnya, tempat kita berikhtiar, tempat kita berjuangnya itu di dunia. Tempat ikhtiarnya di dunia. Dan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, jalannya sebetulnya sangat jelas. Sangat jelas. Petunjuk-petunjuknya juga nyata. Ini kalau kita sedang mau melakukan perjalanan, tujuan kita kemana? Dari sini ke Bantul. Ya, tapi kalau ke Bantul dekat ya, jadi kita semua sudah tahu ya. Pak Hasan sering ke Bantul, katanya ikut kajian di Bantul. Sangat sering. Tapi misalnya kalau ada orang yang tidak tahu perjalanan dari Sleman ke Bantul misalnya, dia membutuhkan petunjuk. Dia membutuhkan petunjuk-petunjuk. Belok kanan kemana, belok kiri kemana, kalau lurus kemana. Atau sekarang sudah ada Google Maps, itu petunjuk, dalil. Itu adalah dalil. Itu adalah petunjuk. Supaya kita sampai ke tujuan itu. Nah, kata Imam Ghazali semuanya jelas. Jalannya jelas, petunjuk-petunjuknya jelas. Dalam kehidupan kita juga begitu. Tujuan kita sebagaimana yang kita sampaikan tadi, itu tujuan kita semuanya adalah surga. Jalan menuju surga itu, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu jelas sebetulnya. Petunjuk-petunjuknya juga jelas karena sudah disampaikan oleh bagi kita umat Muhammad oleh Rasulullah SAW, oleh para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam, itu para kenabian, mereka itu menyampaikan risalah, menuntun manusia itu, kamu kalau mau selamat di sini arah, ini yang kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Sudah jelas. Apalagi kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci yang tidak akan pernah terjadi penyimpangan di dalam yang menjadi pedoman kita. Di situ dalil-dalil, di situ petunjuk. Para ulama juga meneruskan tugas-tugas para nabi itu. Menuntun kita, kamu jangan ke sini. Kalau ke sini bahaya. Jalannya buntu, atau di situ ada jurang, atau di situ kamu akan tersesat. Dikasih tahu sama guru-guru kita, sama ulama-ulama. Nah itu jelas sebetulnya. Tetapi walakin Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Tetapi Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada siapapun yang. Nah inilah pentingnya kita menghibah-hibah, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Bahwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah sesungguhnya Maha mengetahui siapa-siapa saja yang pantas untuk mendapatkan. Nah, mudah-mudahan kita ini bagian daripada orang-orang yang pantas. Orang yang pantas. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Ya'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bimardatihi anna al-ibadata thamratul ilmi wa fa'idatul umri wa hasilul abidil aqwiya wa bida'atul awliya wa tariqul atqiya wa qismatul a'izzah wa maqsudul wa syi'arul kiram wa hirfatul rijal wa ikhtiyaru ulil absar wa hiya sabilus sa'adah wa minhajul jannah. Ketahuilah saudara-saudaraku yang Allah dengan keriduannya. Sesungguhnya ibadah itu adalah tamratul ilmi. Ibadah itu adalah buah dari ilmu. Ibadah itu adalah buah dari ilmu. Wa fa'idatul umri, dan manfaat dari umur. Wa hasilul abid al-aqwiya, dan hasil dari ketegaran seorang ahli ibadah. Wa bida'atul awliya, dan simpanan berharga para wali. Wa tariqul atqiya, dan jalannya orang-orang yang bertakwa. Wa qismatul a'izzah, dan bagiannya orang-orang yang mulia. Wa maqsudu dzawil himmah, jalan yang ditempuh oleh orang yang memiliki keinginan kuat. Wa syiarul kiram, dan tasnya manusia-manusia sejati. Wa ikhtiyarul ulil albab, dan pilihannya bagi orang-orang yang cerdas.
wahya sabilus sa'adah, dan dia merupakan jalan kebahagiaan, wa minhajul jannah, dan jalan menuju surga. Jadi ibadah itu yang pertama merupakan tamratul ilm, merupakan buah dari ilmu. Karena kalau tanpa ilmu kita tidak bisa ibadah. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita bisa sholat itu karena kita punya ilmu tentang sholat. Diajari dulu sejak kecil oleh orang tua kita, oleh ayah ibu kita, kemudian oleh guru-guru kita. Kita bisa membaca Al-Quran, ibadah itu juga karena kita bisa membacanya. Diajari oleh guru-guru. Kita nggak mungkin bisa baca Quran, kan tidak bisa ngarang kita baca Quran gitu ya. Bacaannya Arab semua, kemudian kita asal bunyi kan tidak bisa. Tapi karena ilmu kita bisa beribadah. Maka ibadah itu adalah tamratul ilm, buah dari ilmu. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak ibadah yang bisa kita lakukan, dan semakin sempurna ibadah kita. Semakin sempurna ibadah. Kita justru khawatir kalau kita bersemangat ibadah tapi ilmu kita tidak banyak. Kita khawatir nanti ibadah kita menjadi tidak sempurna, bahkan bisa jadi ibadah kita menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, al-amalu bila ilmin kana ma yusibuhu aktsar mimma yuslihuhu. Amal yang tidak disertai dengan ilmu, apa yang dirusak lebih banyak daripada apa yang diperbaiki. Amal yang tidak disertai dengan ilmu, yang dirusak bisa jadi yang dirusak lebih banyak daripada apa yang diperbaiki. Saya biasanya mencontohkan, kalau ada ibu-ibu sedang bikin kue dapur, anaknya datang sama ibunya dipanggil, sini nak, bantuin ibu sini. Anak kecil masih. Kira-kira anak ini yang masih kecil ini lebih banyak membantu ibunya atau lebih banyak merepotkan? Lebih banyak membantu atau merepotkan? Bikin kue ibunya lebih banyak membantu atau merepotkan? Merepotkan. Tepungnya di aur-aur kalau bahasa sebenarnya, acak-acak gitu mana-mana. Ya mungkin anak ini niatnya baik, ingin membantu ibunya, tapi ilmunya belum punya. Maka bukannya membantu malah merepotkan. Kira-kira itulah kita yang hanya punya semangat tapi tidak punya ilmu. Bisa rusak ibadah kita, bahkan bisa merusak yang lain. Itulah pentingnya ilmu. Maka ibadah itu adalah tamratul ilm. Maka dia seharusnya buah dari ilmu. Dan faidatul umri, dan manfaat dari umur. Karena adanya umur, karena adanya waktu, kesempatan, usia yang masih kita miliki, maka kita bisa beribadah. Maka kalau sudah habis usia kita, ya nggak bisa lagi kita ibadah. Kemudian wahasilul adid al-aqwiyah. Kemudian hasil dari ketegaran. Nah, itu juga karena ada ketegaran. Kalau tidak ada ketegaran, kesabaran di dalam menjalankan ibadah, meskipun sehat, meskipun ada waktu, bisa nggak kita ibadah? Nggak bisa. Nggak ada kesungguhan. Dan dia sabilus sa'adah. Ibadah itu adalah jalan kebahagiaan. Caranya kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu akan tenang, itminan. Kalau kita ini istiqomah. Maka di dalam Al-Qur'an Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Istiqomah dengan keimanannya. Istiqomah itu dibuktikan dengan ibadah. Ibadah yang mudawamah. Ibadah yang terus-menerus istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi orang-orang yang seperti ini, beriman, kemudian istiqomah, maka fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada
rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya, karena kalau orang ibadah itu kan tenang hatinya. Dia merasa dekat dengan Allah, dan karena dekat dengan Allah dia punya backing. Dia punya kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Sehingga tenang hati, bahagia. Dalam keadaan apapun dia akan merasa tenang, akan merasa bahagia. Dalam keadaan punya uang, nggak punya uang juga bahagia. Tapi lebih bahagia mana Pak? Nggak punya uang, bapak punya uang. Tergantung ya. Tergantung punya uangnya bagaimana, nggak punya uangnya bagaimana. Ya. Dalam keadaan apapun orang yang iman dan istiqomah itu akan bahagia. Dan jalan menuju surga. Ibadah ini jalan menuju surga. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah, bahkan menjadi ahlul maksiat. Bahkan hanya sekedar untuk minta saja kepada Allah, itu dia nggak sampai. Malu. Baru aja bermaksiat, terus minta-minta, ya Allah tolong saya gitu. Sampai nggak kira-kira? Nggak sampai. Nggak pede dia. Bagaimana saya akan diterima doa saya? Padahal sehari-hari saja saya tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban saya. Saya bahkan sering bermaksiat, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya berdoa kemudian Allah mendengar permintaan kita? Nggak pede. Nggak punya percaya diri karena sehari-hari tidak istiqomah, tidak beribadah. Berat. Mungkin kita tidak tahu saja mereka yang kelihatannya senang-senang, anak-anak muda yang hidupnya hanya senang-senang aja di pinggir jalan, di klub-klub malam gitu. Kelihatannya mereka pesta pora gitu. Hatinya kosong. Kalau dia menghadapi satu persoalan, satu ujian, mau kemana dia lari? Kalau masih istiqomah kita ini ya, setidaknya kalau kita udah nggak apa-apa, udah mentok, udah buntu, kita masih punya Allah tempat berlari. Tidak kan? Orang maksiat ini mau kemana larinya? Manusia nggak bisa nolong. Padahal dia punya Allah yang bisa mengeluarkan dia dari berbagai macam kesulitan. Tapi tidak sampai dia untuk meminta karena dia tidak punya kepercayaan. Hatinya kosong. Makanya banyak orang depresi, banyak orang yang stres, banyak orang yang kehilangan arah itu karena hatinya kosong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa anna rabbukum fa'budun. Aku dan aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian. Fa'budun, maka hendaklah kalian menyembah. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-92. Allah juga berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang ke-22. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sekalian, dan apa yang kalian upayakan masykur, akan disyukuri atau akan dibalas. Apa yang kita lakukan akan dibalas, ibadah-ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salihiha fa idza hiya tariqu wa'rin wa sabilu sa'bin kathiratul 'uqubat shadidatul masyaqqat ba'idatul masafat 'azimatul afat kathiratul 'awaiq wal mawani khafifatul mahalik wal maqati ghaziratul a'da wal qutta azizatul asya wal atba wa hakadha yajibu an takuna di annaha tariqul jannah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya katakan ya. Kalau saya gambarkan, kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah.
ibadah yang kita lakukan ini supaya kita bisa berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya harus ada ibadah. Kalau tidak ada, maka kita tidak akan sampai ke surga. Allah menciptakan kita. Nah, tetapi di sini tadi Imam Al-Ghazali menunjukkan ibadah ini adalah sabil sa'adah, jalan kebahagiaan. Ini adalah jalan kebahagiaan. Tetapi untuk melaksanakan ini banyak sekali rintangannya. Banyak sekali rintangan. Ini misalnya jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Sejauh apa? Sejauh usia kita. Sepanjang usia kita. Kalau kita mungkin sehari 2 hari disuruh ibadah, kita masih sanggup, masih yakin. Kamu mau ibadah 2 hari saja, insya Allah. Gitu. Sepanjang hidup kamu, itu panjang jalan. Tidak ada ujungnya kecuali jalan. Kita nawar sama Allah, ya Allah, saya anak jalan, boleh. Sepanjang itu yang membuat kita menjadi banyak rintangan. Akhiratul awal banyak penghalang. Kemudian ahli ada rusak. Rusak ibadah. Biasanya apa Bapak Ibu rusak ibadah? Kemaksiatan atau iya. Dia sudah merusak ibadah. Sudah beramal, tapi pengen lihat orang. Sudah beramal, mungkin diceritakan kepada orang. Sudah tidak lagi. Dan seterusnya. Tetapi di sisi lain manusia ini adalah lemah. Kita ini lemah, banyak urusannya atau sibuk. Banyak urusan sibuk, kemudian waktunya sedikit. Waktunya sedikit ini karena kita tidak punya tidak punya pengetahuan seberapa lama kita kasih waktu oleh Allah. Sehingga kita harus selalu menganggap waktu kita sedikit. Saya tidak tahu dengan usia saya, meskipun bahasa tapi dari Pak Faisal ya, tidak dari saya. Kita tidak tahu siapa duluan ya. Urusannya, kemudian banyak lalainya. Udah waktunya sedikit, lalainya banyak. Lalainya banyak. Ini persoalannya di sini. Mengapa kemudian menjadi berat kata Imam Al-Ghazali? Ini bukan satu hal yang mudah. Ini jalannya susah, kitanya sendiri punya kemampuan yang seperti ini. Manusia lemah kita ini. Digoda sedikit aja kan kita oleng gitu ya Pak. Digoda sedikit saja kita oleng. Kita sudah awalnya semangat, bisa insya Allah. Ada godaan sedikit, sedikit kalau setan sedikit insya Allah. Nah, untuk ke surga ini bukan hal ini. Tapi di sini banyaknya sih. Dinamikanya itu banyaknya di dalam kehidupan. Dari sini ke sini, nah ini sudah relatif lebih mudah. Tetapi di sini kita tantangannya ada.
ada di saat kita di dunia, dan di dunia kita seharusnya mengisi dengan amalan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian kata Imam Al-Ghazali kenapa beliau membuat buku ini. Jadi beliau ingin atau memaksudkan buku ini sebagai panduan bagi kita al-abidin. Mudah-mudahan kita semua adalah ahli ibadah. Bagi kita yang setidaknya kita berusaha untuk menjadi ahli ibadah itu, supaya kita selamat ibadahnya. Karena bukan hal yang mudah. Jadi kalau di situ ada tahapan-tahapannya yang insya Allah yang kita ada 7 tahapan. Jadi ada tahapan rintangan, ada tahapan godaan, ada tahapan taubat, kemudian ada tahapan bersemangat, ada tahapan ilmu dan sebagainya. Nah, itu yang insya Allah akan dibahas dalam baik ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai pembuka, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk mengkaji ilmunya. Dengan itu kita bisa tertuntun jalan kita bisa mendapatkan apa yang baik, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khairan katsira kepada al-Ustaz atas banyak ilmu yang telah disampaikan mengenai Minhajul Abidin ilal Jannah. Bagi sedikit kesimpulan bahwa kita diciptakan di dunia untuk beribadah, sedangkan ibadah itu harus kita dorong terus dari mendapatkan hidayah. Allah yang dapat memberikan hidayah dan dapat memberikan kesesatan bagi kita. Untuk itu kita tidak hanya berdoa saja untuk mendapatkan hidayah, namun kita harus berusaha menuntut ilmu untuk mencapai hidayah tersebut. Baik, selanjutnya akan ada sedikit informasi. Kami ulangi lagi bahwa kajian ini insya Allah akan diadakan rutin setiap Sabtu pagi pukul 8.30 hingga 9.30 bertepatan di Pondok Pesantren Asma Amanina. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian berikutnya pada hari Sabtu 22 Juli tahun 2023. Untuk hadirin Bapak Ibu sekalian yang memiliki sanak saudara keluarga yang belum dapat hadir pada pagi hari ini, mohon diajak agar kita dapat menghadiri kajian ini pekan-pekan berikutnya. Kemudian satu lagi, kami mohon izin bagi Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan WhatsApp di dalam WhatsApp grup seperti itu, di nomor yang telah dituliskan seperti itu. Ya, saya menambahkan sedikit. Jadi insya Allah kajian kita akan dimulai jam 7:30 pas dengan dimulai setengah 9 pas dengan dimulai jadi baca Quran itu, jadi agar nanti orang juga bisa ikut mengaji, mungkin bisa hadir sebelum 8:30. Dari 8:30 kita mulai melanjutkan bacaan Quran tadi kita ya. Tadi ayat berapa sampai tadi? Besok berarti ayat 17 ya. Sama-sama kita bisa khatam bareng ya di pertemuan yang ke-600. Di pertemuan yang ke-600. 40 tahun ya. Jauh ya. Kesabaran. Baik, itu tambahannya. Mungkin untuk pertemuan ini belum ada kesempatan untuk tanya jawab karena waktunya tadi kita mulainya agak bergeser ya mulainya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan monggo bisa ditulis dulu dan bisa disampaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, langsung kami tutup dengan membaca kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.